Perkenalkan, nama saya Putri Amanda Silaen dengan NIM 42122110013 dari kelas Mekatronika Amalam semester 4. Nah, jadi di video ini saya akan membuat simulasi rangkaian pneumatik menggunakan software FluidSim, di mana saya akan mengerjakan siklus 2 yang telah diberikan atau diperintahkan. Nah, di mana siklus 2 ini adalah A-, B-, B+, dan A+. Nah, pada gerakan ini, gerakan siklus 2 ini terdapat signal bentrok. Nah, kenapa dikatakan signal bentrok? Karena di satu silinder terjadi dua gerakan yang berbeda. Jadi seperti B- dan B+ ini terjadi signal bentrok karena pada saat gerakan B-, gerakan selanjutnya adalah B+. Sehingga untuk menyelesaikan signal bentrok ini dapat kita menggunakan metode penyelesaian kasket atau pembagi sumber pada signal bentrok. Nah, di sini kita menggunakan metode kasket 2 grup karena signal bentroknya terjadi pada saat B- dan B+, sehingga kita dapat bagi sumber anginnya pada gerakan B- ke B+. Kita dapat ambil line, kemudian kita letakkan di sini. Nah, kemudian setelah kita berikan pembagi, kita tuliskan untuk grupnya. Jadi ini dapat kita bagi atau kita kelompokkan menjadi grup S1 dan ini menjadi grup S2. Kemudian setelah kita sudah selesai membagi kedua grup dari gerakan siklus 2 ini, kita dapat membuat panah untuk setiap pergerakan dari siklus 2 ini. Nah, jadi untuk panah ke atas itu adalah untuk gerakan yang masih berada di dalam satu grup, seperti A- dan B- ini masih berada di dalam satu grup S1 karena A- dan B- ini tidak terjadi signal bentrok, sehingga penyelesaiannya sama seperti metode biasa. Di sini kita buat panah ke atas, dan untuk gerakan yang sudah berbeda grup, kita dapat membuat panahnya dari bawah seperti B- dan B+ ini. Ini sudah berbeda grup, yaitu grup S1 ke grup S2. Nah, kemudian untuk B+ ke A+ ini masih berada dalam satu grup yang sama, yaitu grup di S2, sehingga panahnya dapat langsung dari atas. Dan yang terakhir dari A+ ke A- itu sudah berpindah grup atau dari grup S2 ke S1, sehingga panahnya dari bawah. Nah, setelah kita selesai sudah selesai membuat panah untuk pergerakannya, selanjutnya kita menentukan sensor untuk setiap pergerakannya. Nah, untuk awal, yaitu gerakan A-, pada saat gerakan A-, sensor yang aktif adalah sensor A0, sehingga kita dapat tuliskan A0. Setelah itu, pada saat A0 terdeteksi, maka akan men-trigger untuk gerakan selanjutnya, yaitu B- bergerak. Jadi silinder B akan bergerak mundur. Pada saat silinder B bergerak mundur, maka sensor yang aktif adalah sensor B0. Nah, pada saat sensor B0 sudah teraktuasi, maka gerakan selanjutnya adalah gerakan B+. Jadi syarat untuk gerakan B+ ini adalah sensor B0 aktif. Nah, pada saat gerakan B+ ini terpenuhi, maka sensor yang aktif adalah sensor B1. Nah, selanjutnya pada saat sensor B1 ini aktif, maka akan membuat silinder A bergerak maju. Pada saat silinder A bergerak maju, maka sensor yang aktif adalah sensor A1 dan ditambah dengan push button karena ini akan kembali ke gerakan awal. Jadi kita tambahkan push button ini untuk di setiap pergerakan awal atau yang mengawali sebuah siklus. Nah, sudah selesai. Kemudian kita tinggal menentukan untuk perpindahan
line-nya. Nah, di sini sensor B0 ini itu untuk perpindahan line to S2. Dari S1 ke S2. Kemudian yang kedua, push button dan A1 ini merupakan syarat untuk perpindahan dari S2 ke S1, sehingga kita berikan di sini label to S1. Nah, untuk diagram alurnya sudah selesai. Kemudian dari diagram alur ini tinggal kita implementasikan atau kita simulasikan ke dalam rangkaian pneumatik, yang dimana di sini kita menggunakan software FluidSim. Nah, langsung saja di sini saya sudah menyediakan beberapa komponen seperti silinder, one way flow control, katup 5/2, ada katup 3/2, dan ada line. Oke. Di sini ada saya gunakan katup 3/2, yaitu pengaktif roller dan pengaktif tombol atau push button. Nah, langsung saja kita ke gerakan pertama. Gerakan pertama itu adalah amin, dimana pada amin ini tidak ada ujung panah, sehingga dia dapat langsung disambungkan ke line grupnya. Nah, di sini line grupnya adalah S1, sehingga amin kita sambungkan ke line S1. Nah, kemudian pada saat amin aktif, maka sensor yang aktif adalah sensor A0, di mana sensor A0 ini merupakan syarat untuk gerakan selanjutnya, yaitu gerakan B-min. Nah, gerakan B-min ini kita sambungkan ke sensor A0. Nah, kita sambungkan ke katup 3/2 pengaktif roller, pembalik pegas, kemudian label untuk rollernya ini adalah A0. Dan untuk pengaktif roller A0 ini kita sambungkan ke line S1 karena dia masih berada di grup S1. Nah, selanjutnya adalah perpindahan dari line S1 ke line S2, sehingga kita dapat sambungkan sensor B0 ini ke to S2. Nah, sehingga pengaktifnya ini adalah B0. Kemudian kita sambungkan ke pembalik katup 5/2, kemudian keluarannya kita sambungkan ke S2 atau ke tujuannya. Dan pengaktifnya ini adalah S1 karena dia mau berbuat perpindahan dari S1 ke S2, sehingga pengaktifnya S1 dan tujuannya atau outputnya ke line S2. Nah, kemudian step selanjutnya adalah B+, karena B+ ini tidak terdapat ujung dari atau tidak dapat syarat untuk sensor, karena dia sensor syaratnya sudah kita gunakan untuk perpindahan to S2, maka dia dapat langsung disambungkan ke line S2 untuk gerakan B+. Sambungkan ke line S2. Nah, kemudian gerakan selanjutnya adalah gerakan A+, di mana pada A+ ini terdapat ujung panah, maka A+ ini ada syarat untuk mengaktifkannya. Siapa syaratnya? Syaratnya adalah sensor B1. Sehingga untuk gerakan A+, kita dapat sambungkan ke katup 3/2 roller, di mana labelnya adalah B1. Kemudian untuk pengaktif B1 ini dapat kita sambungkan ke line S2 karena ini berada di grup atau di kelompok S2. Nah, kemudian yang terakhir pada saat A+ terpenuhi atau aktif bergerak maju, maka sensor yang aktif adalah sensor A1. Dan di mana A1 dan ditambah push button ini merupakan syarat atau pengaktif untuk perpindahan dari S2 ke S1. Maka push button dan A1 ini kita buat di to S1. Nah, untuk label untuk roller di sini adalah A1. Kemudian push button kita sambungkan ke sensor A1, dan dimana keluarannya kita sambungkan ke katup 5/2. Kemudian katup 5/2 ini kita sambungkan ke S1 karena tujuannya adalah membuat perpindahan dari S2 ke S1. Dan dimana untuk pengaktif push button ini adalah dari line S2. Oke, saya rasa untuk
pembuatan rangkaiannya sudah benar atau sudah berjalan dengan baik, mari kita lakukan simulasi. Nah, harusnya gerakan awal sebelum push button ditekan, gerakan untuk kedua silinder yaitu silinder A dan silinder B adalah bergerak maju. Karena pada saat push button ditekan, step atau gerakan pertama itu adalah silinder A dan B bergerak mundur. Maka kondisi normal atau kondisi awalnya silinder A dan B itu bergerak maju. Nah, ini sudah sesuai atau sudah terpenuhi. Maka pada saat saya menekan tombol push button, gerakan pertama adalah amin. Setelah itu gerakan selanjutnya adalah B min. Kemudian B min adalah B plus. Setelah B plus adalah A plus. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa siklus ini terpenuhi atau sesuai dengan rangkaian yang kita buat atau kita simulasikan. Coba kita simulasikan sekali lagi. Pada saat kita matikan, semua silinder itu berada di posisi minimum. Kemudian pada saat saya menekan tombol start simulation, tetapi belum tombol push button, maka silinder A dan silinder B bergerak maju. Kemudian saat saya menekan tombol push button, gerakan pertama adalah silinder A bergerak mundur atau amin, sensor A yang aktif. Kemudian selanjutnya gerakan B min dan yang aktif. Setelah itu gerakan B plus, B1 aktif, dan yang terakhir gerakan A plus atau A1 yang aktif. Nah, itu akan terjadi berulang-ulang ketika kita menekan push button. Tetapi pada saat selesai menyelesaikan satu siklus dan kita tidak menekan push button lagi, maka dia akan kembali ke kondisi normalnya. Nah, kita coba lagi. Gerakan pertama adalah amin, sensor yang aktif adalah A0. Selanjutnya gerakan B min, sensor yang aktif adalah B0, kemudian dari S1 ke S2. Kemudian gerakan selanjutnya B plus, sensor yang aktif B1, dan yang terakhir, gerakan terakhir adalah A plus, dan sensor yang aktif adalah A1. Kemudian A1 dan push button kita buat untuk perpindahan dari S2 ke S1. Lagi. Nah, dapat disimpulkan bahwa untuk pergerakannya sudah sesuai dengan siklus 2 B plus dan terakhir adalah A plus. Nah, sudah selesai. Demikianlah penjelasan saya mengenai simulasi rangkaian pneumatik siklus 2. Terima kasih dan saya akan lanjut ke video untuk siklus ketiga. Terima kasih.